Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan kita selalu diberi kesehatan untuk bisa selalu mengikuti ibadah walaupun secara online ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjaga kita, menyertai kita, melindungi kita. Dan biarlah senantiasa ada semangat di dalam hidup kita untuk selalu memberi yang terbaik buat Tuhan, juga buat keluarga kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau sediakan, atas kesempatan kami boleh bisa memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan buat bisa memuliakan Engkau dengan apa yang kami bisa berikan. Jadi kami boleh semakin hari semakin boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan Roh Kudus yang senantiasa ada. Dan biar senantiasa kami menuruti apa yang Roh Kudus ingin kami perbuat dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah hati kami, inilah waktu kami. Kami ingin meletakkan segala permasalahan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah saat-saat ini kami benar-benar berkonsentrasi untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita minta kepada Bapa kita di surga memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita dengan kehadirannya. Karena Dia yang membawa kekudusan dalam hidup kita. Karena Dia yang menyertai kita. Karena Dia yang senantiasa membawa hati kita untuk semakin dekat kepadanya dan punya kerinduan dalam hidup kita untuk semakin dekat kepadanya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, bawaku selalu dekat dalam hati-Mu Bapa. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Selalu penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Kami merindukan Engkau selalu memenuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu
mengangkat tanganku Bapa, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biarlah senantiasa saat ini kita merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah masing-masing kita di rumah kita, di tempat kudus dimanapun kita berada, Tuhan sudah menguduskan dan Tuhan sudah hadir di situ. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau melayakkan kami ada di hadirat-Mu. Engkau melayakkan kami memuji, memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Tidak sekedar di gereja saja, tapi di rumah kami pun kami boleh bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh penuh dengan kasih. Isilah hati kami dengan kasih-Mu dan ajari kami mengucap syukur untuk setiap hal kecil apapun yang Engkau sediakan bagi kami. Jemaat di rumah boleh mengangkat tangannya dan bersyukur menyembah Dia. Syukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami ada di hadirat-Mu. Terimalah kami Tuhan, inilah hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Amin. Ada sukacita dalam hidup kita? Amin. Kemarin saya bicara dengan suami saya mengenai apa sih bedanya antara Bapa di surga, Tuhan Yesus sama Roh Kudus. Dia memberi perumpamaan seperti Bapa di surga itu matahari, benda matahari. Nah, Tuhan Yesus itu adalah sinarnya yang menerangi hidup kita. Dan Roh Kudus adalah kehangatan yang kita rasakan pada saat kita kena matahari, ya lagi zaman COVID gini, harus senantiasa berpanas-panas supaya ada vitamin D3 yang cukup buat kita bisa melawan COVID. Nah, itulah kehangatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita menaati Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena anggur baru selalu tercurah melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. 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 Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat
pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan penuh semangat kita nyanyikan sama-sama di rumah ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Beri tepuk tangan yang sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Karena Dia sungguh mengurapi kita dengan anggur baru setiap hari. Amin. Amin. Iya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh kita membuka hati kita bagi kemuliaan Tuhan, bagi apa yang Tuhan ingin katakan bagi hidup kita pada hari ini. Roh Kudus, penuhilah kami Bapa, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu ada dalam hidupku. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku
Selalu penuhilah hidup kami, karena kami sangat rindu Engkau ada dalam hidup kami. Dan ajari kami untuk mengubah hidup kami. Celikkan aku Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus. Kuduslah Engkau selalu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Inilah kami, anak-anak-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah melakukan bagian kami. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Layakan kami Tuhan, ampuni akan segala kami agar kami layak menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, adik-adik, saudara-saudari dimanapun berada, baik yang di ruangan ini ataupun yang di rumah. Ya, kita kembali ibadah online pada saat ini, tapi tidak mengurangi berkat yang kita terima, kebenaran firman Tuhan.
Saat hari ini tema yang diberikan kepada kita semua jemaat di Gereja GBI Banten adalah mengenai taat kepada Roh Kudus. Ini tema yang diberikan dari BPD GBI Banten. Ya, taat kepada Roh Kudus. Ayat yang saya ambil di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang ingin saya bahas di sini adalah keinginan daging manusia. Kita mempunyai dua keinginan, yaitu keinginan daging dan yang kedua adalah keinginan roh. Ya, kita bahas mengenai keinginan daging terlebih dahulu. Ya, apa itu keinginan daging? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah keinginan daging, saudara. Ya. Keinginan daging itu pada akhirnya akan berujung kepada kebinasaan. Kebinasaan itu karena apa? Karena kenikmatan duniawi, kenikmatan sesaat, kenikmatan semu akan menuju kepada dosa. Kebinasaan artinya adalah tidak kekal, hanya sementara. Sedangkan yang kedua di ayat 17 adalah kita mempunyai keinginan roh. Ya, keinginan roh ini berbeda dengan keinginan daging. Kenapa sih ada keinginan daging, saudara? Keinginan daging ini adalah sesungguhnya akibat dari dosa. Dosa siapa? Dari awal manusia diciptakan, yaitu dari Adam. Ya, sehingga Adam kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran Allah menjadi rusak pada saat itu. Manusia tercemar dalam dosa. Ya, dampak dosa dalam hati menjadi timbul pikiran-pikiran yang jahat atau keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Sehingga tidak mengherankan pada saat-saat seperti ini ya. Namanya keinginan daging itu tidak perlu diajarkan. Manusia itu pasti bisa melakukan secara nalurinya karena memang dari dosa asalnya seperti itu. Keinginan dagingnya. Kalau saudara lihat anak balita gitu ya. Anak balita saudara sedang asik-asik main lalu saudara ambil mainannya karena saudara ingin mengambil buat temannya, itu pasti nangis. Padahal maksudnya bagus, maksudnya untuk saling berbagi. Tapi dari kecil memang sudah seperti itu naluri manusia. Keinginan daging sudah ada sejak kita lahir. Sudah ada namanya kedengkian juga, iri hati juga. Kalau anak kecil lihat yang lain punya bola, dia pasti ingin bola. Dia pasti bisa dibelikan, kalau tidak dibelikan dia akan marah atau menangis, misalkan seperti itu. Sedangkan yang punya bola kalau diminta itu akan marah juga, nggak boleh dikasih. Seperti itu ya. Itulah keinginan daging. Awalnya adalah ketika Adam jatuh dalam dosa. Yang kedua, Tuhan ingin membalikan keadaan kita agar kita tidak jatuh lagi dalam dosa, maka ada keinginan roh. Ya, keinginan roh itu lahir dari roh. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini kebalikannya. Kalau keinginan daging berujung pada kebinasaan, tetapi kalau keinginan roh itu berujung pada kekekalan, hidup kita akan menjadi kekal. Ya, ketika maut menjemput kita,
ya, kita semua orang percaya, maka dunia roh kita lah yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya roh itu kekal. Ya. Akan ditanyakan buah-buah roh apa yang sudah saudara dan saya lakukan ketika berada di dunia ini. Dan percayalah, ya, ketika kita memiliki buah-buah roh, kita akan bersama Bapa di surga nanti. Inilah yang dimaksud dengan keinginan roh adalah berujung pada kekekalan. Dan tidak semata-mata atau otomatis keinginan roh itu akan berbuah yang namanya buah roh, ya. Keinginan roh timbul itu karena adanya keintiman dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga. Dan keinginan tersebut tidak ada hukum apapun di dunia ini menentang keinginan roh, ya. Tidak ada yang menentang keinginan kasih. Tidak ada hukum yang menentang sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan sebagainya. Tidak ada, karena semua berasal daripada Tuhan. Itu kenapa kita harus taat kepada Roh Kudus. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan, taat kepada Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus taat pada Roh Kudus? Ya, ini pertanyaan pertama yang kita harus tahu adalah, kenapa kita harus taat kepada Roh Kudus? Ya, saudara dan saya kenapa harus taat kepada Roh Kudus? Untuk masuk dalam percaya dan taat kepada Roh Kudus, tentunya kita harus tahu siapa itu Roh Kudus. Harus tahu dulu, sama seperti saudara taat kepada orang tua. Kalau taat orang tua, berarti saudara pun harus tahu siapa itu orang tua saudara. Taat kepada guru, harus tahu siapa itu guru. Ya, jadi enggak semata-mata kita hanya beriman tapi tidak berpengetahuan. Kalau kita hanya sekedar beriman, tidak berpengetahuan, itu hanya kita adalah orang yang beragama saja. Ya, tapi kita ingin punya pengenalan terhadap pengetahuan. Perpaduan iman dan pengetahuan itu akan membuat kita bijaksana. Ya. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena orang tua itu adalah wakil kita di dunia. Kenapa kita harus taat kepada guru? Karena guru adalah wakil orang tua kita di sekolah. Sekarang adalah kenapa kita harus taat kepada Roh Kudus? Ya, kalau bicara Roh Kudus, berarti kita harus bicara yang namanya Allah Tritunggal. Ya. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 13, Lukas 11 ayat 13 demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalimat ini kalimat langsung dari Tuhan Yesus, ya. Bukan melalui nabi, bukan melalui rasul, tapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, artinya Roh Kudus itu adalah pemberian dari Allah Bapa di surga. Roh yang diberikan kepada orang, kepada umat percaya yang meminta kepadanya. Ya, artinya adalah Roh Kudus itu berasal dari Allah Tritunggal itu sendiri yang memiliki kuasa, memiliki kemuliaan, memiliki keagungan yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Itulah Roh Kudus, saudara, yang merupakan adalah Allah Tritunggal. Dia sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai pendamping, sebagai penasehat, sebagai pengajar ilahi, ya. Dan tujuannya, pekerjaannya di dunia ini dalam hidup saudara untuk melancarkan karya besar Allah, untuk mengajar, bahkan menyelamatkan saudara dari maut, dosa ataupun cengkeraman dari si jahat. Itu alasannya pertama, kita harus taat kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Akan mengajar kita, membimbing kita mengenal lebih jauh firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus taat kepada Roh Kudus? Yang kedua adalah karena Roh Kudus itu sebagai pribadi penolong. Penolong saudara dan saya, ya. Bagi orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh
kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Allah Bapa akan memberikan pribadi sebagai penolong yang lain. Ya, jadi dalam kehidupan kita umat percaya, tentunya saya pernah mengatakan dalam khotbah sebelumnya ya, step-stepnya, langkah-langkahnya sebelum menerima Roh Kudus, yaitu harus ada pertobatan terlebih dahulu, harus ada bimbingan terlebih dahulu dalam kehidupan kita, baru kita dibaptis, setelah itu kita baru bisa menerima Roh Kudus. Ya, ada pertobatan di awalnya ya. Itu udah kita bahas sebelumnya. Tetapi di dalam hal saat ini saya ingin mengatakan yang lebih dalam lagi, bahwa Roh Kudus itu sebagai pribadi penolong. Kenapa dia menolong? Karena dia memiliki kuasa. Ya. Dan dia itu mau menolong kita semua ya. Kalau kita mengerti sifat dari Roh Kudus dan kita mengundang Roh Kudus untuk terlibat dalam segala permasalahan kita, pergumulan kita, keadaan kita, percayalah bahwa Allah akan merealisasikan janji-janji kita, janji-janjinya melalui keinginan-keinginan kita. Makanya kalau dalam berdoa kita mungkin seringkali lupa ya. Saya pun kadang-kadang lupa gitu. Lupa dalam arti setiap berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kadang-kala lupa. Harusnya dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, karena mereka karena itu adalah Trinitas, Tritunggal, tiga menjadi satu yang tidak boleh terlupakan. Ya, di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 demikian firman Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya. Ketika kita berdoa, sesungguhnya ketika kita menyebut Allah Roh Kudus, sesungguhnya Roh Kudus sedang meminta kepada Allah Bapa akan doa-doa kita, ya. Jadi kita ke depan ketika berdoa harus menyertakan ketiga-tiganya, karena Roh Kudus sebagai roh pribadi yang menolong saudara dan saya. Itu yang kedua. Kenapa kita harus taat? Karena Roh Kudus sebagai pribadi penolong saudara dan saya. Ya. Segala permasalahan kita utarakanlah kepada Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Masalah apa? Masalah pergumulan kita, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, atau yang masih muda masalah jodoh gitu ya. Nyatakan di dalam keinginanmu dalam doa dan libatkan Roh Kudus dalam doa tersebut, karena Roh Kudus adalah pribadi yang penolong. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus taat? Karena Roh Kudus sebagai pribadi yang mengajarkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hanya membaca, merenungkan dan tidak melibatkan Roh Kudus, saudara akan tidak mengerti secara mendalam. Kalau saudara melibatkan Roh Kudus dengan ayat yang sama, hari ini saudara baca ayat yang sama, satu ayat, terus minggu depan saudara membaca ayat yang sama tersebut juga. Saya yakin percaya ketika kita melibatkan Roh Kudus, itu akan terus mendalam, walaupun ayatnya sama. Pasti ada seperti bisikan yang baru, seperti ada pengertian yang baru, seperti ada pencerahan yang baru, walaupun ayatnya yang sama. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dan masing-masing kita bisa berbeda, tergantung Roh Kudus yang sedang menggerakkan hati saudara pada saat seperti itu ya. Dalam Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi Roh Kudus itu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran itu artinya adalah berperan untuk membuka selubung yang menutupi mata hati kita ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang sejati terhadap firman Tuhan. Ya.
tanpa pertolongan Roh Kudus, sesungguhnya sulit kita memahami kebenaran firman Tuhan. Bisa melenceng sana, melenceng sini karena memakai pengertian diri kita sendiri. Ya, walaupun kadangkala kebenaran yang harus kita terima adalah kebenaran yang menyakitkan. Ya, kebenaran menyakitkan itu contohnya begini, saudara. Setelah kita tahu bahwa yang enak-enak itu dilarang gitu ya, itu menyakitkan kan. Kebutuhan daging itu sesuatu yang enak. Tapi setelah kita mendengar firman Tuhan dan ditegur oleh Roh Kudus, diberi pengertian bahwa itu tidak boleh, itu menyakitkan, gak mengenakan. Tetapi itu yang diinginkan, kita harus taat kepada pengajaran Roh Kudus. Itu yang ketiga. Lalu kenapa kita harus taat lagi? Yang keempat, ya demikian saya ambil di dalam Yohanes 16 ayat 6 ayat 7, yaitu sebagai roh penghibur. Yohanes 16 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, mengutus dia padamu. Mengutus Roh Kudus kepada kita maksudnya, ya. Jadi saudara dalam kasih dalam Tuhan, ya, Roh Kudus itu bukan hanya mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai penolong, tetapi juga sebagai penghibur kita. Penghibur dari apa? Ya, bahwa sesungguhnya orang Kristen itu tidak lepas dari masalah. Ya, banyak orang mengatakan kamu jadi orang Kristen deh enak, kita akan keluar dari segala kesulitan. Kalau ada keluar dari segala kesulitan menjadi Kristen berarti tidak perlu roh penghibur. Dan itu salah ya. Penghibur dari apa? Penghibur daripada masalah-masalah kita. Dan Roh Kudus itu tidak tergantung pada situasi kondisi. Ya, menghibur kita. Jadi kadang-kala ya apabila kita sudah mengalami penghiburan dari Roh Kudus, itu orangnya biasanya tenang gitu ya. Orangnya tidak mudah gelisah, tidak mudah gundah gitu ya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, bahkan miskin, bahkan menderita, banyak masalah ya, kegagalan, kesepian, kalau anak muda tuh ya patah hati gitu ya. Itu kita akan tetap sukacita karena Roh Kudus itu ada penghiburan dari Roh Kudus tidak tergantung dari situasi kondisi ya. Ketika saudara misalkan usahanya sedang lesu gitu, tetap ada sukacita. Dalam pekerjaan saudara saat ini mungkin gajinya dipotong, tetap ada sukacita. Atau bahkan diberhentikan sementara dari pekerjaan, tetap ada damai sejahtera sukacita. Ya, atau mungkin ada maksud lain yang Tuhan ingin, rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, kita tidak tahu, tetap kita sukacita. Ya sama seperti kemarin ya di dalam pesawat Sriwijaya, namanya saudara Paulus, dia tidak bisa ikut terbang dalam pesawat karena dia tidak mengurus surat sertifikasi swabnya, dan dia akhirnya tidak bisa terbang. Bisa dikerjakan di tempat tapi harganya 1,3 dia bilang, 1,3 juta. Dia tidak punya uang, dia kecewa ya. Setelah kecewa dia akhirnya memutuskan untuk naik kapal laut ya ke Tanjung Priuk. Dan apa yang terjadi? Dia mendapat kabar ketika di kapal laut, ada sinyal gitu bahwa terjadi kecelakaan pesawat yang harusnya dia naiki. Ya, tetap ada damai sejahtera. Ya, tetap ada sukacita, dia langsung bersujud pada saat itu. Bersyukur kepada Tuhan katanya. Semua sesuai dengan rencana Tuhan dia katakan ya. Paulus mengatakan begitu. Si Paulus ini namanya ya, mengatakan demikian. Artinya segala sesuatu yang terjadi tetap kita, Roh Kudus itu tidak tergantung situasi kondisi kita. Tetap harus damai sejahtera dan sukacita. Lalu yang kelima, kenapa kita harus mentaati Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu memampukan kita menghasilkan buah roh.
Ini yang paling penting sebenarnya ya. Yang paling terpenting adalah mampu menghasilkan kita menghasilkan buah roh. Ya. Ada 9 buah roh. Tadi sudah saya sebutkan tapi saya ulang ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut, hal-hal itu. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, memampukan kita menghasilkan buah roh. Saudara menolong orang, kalau masih ada keinginan karena untuk ditolong kembali atau mendapatkan keuntungan untuk menolong orang tersebut, itu bukan buah roh, saudara. Buah roh itu tidak ada reason. Menolong ya menolong, gitu. Banyak orang dia mau menolong asal dipoto gitu ya, biasanya dipoto dulu, cekrek gitu ya, masuk media sosial. Itu bukan menolong secara roh kudus, buah roh. Itu karena ada motif-motif tertentu di balik hal-hal tersebut. Ya, jadi kita motivasi yang paling penting ya dalam menolong misalkan ya, kemudian kebaikan gitu ya. Ya, saya mau jabarkan sedikit ya. 9 buah roh ini. Yang pertama itu adalah kasih, sukacita dan sejahtera. Ya, kasih, sukacita dan damai sejahtera. Ini adalah karakter yang pertama dari buah roh yang mana sebagai karakter berhubungan dengan Allah. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu berasal dari Allah. Gambaran Allah itu sendiri, karena Allah itu merupakan sumber dari kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tanpa Allah kita tidak dapat merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, sehebat-hebatnya manusia tidak bisa mampu menciptakan hal tersebut. Ya. Ini buah roh yang pertama. Buah roh yang kedua adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ya. Kesabaran, kebaikan, dan kemurahan dan kebaikan ini adalah karakter yang berhubungan dengan sesama. Ya. Jadi kita dalam hidup itu selalu digesek, saudara. Ya, digesek oleh yang namanya kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Baru bisa menghasilkan buah roh tersebut. Kesabaran, ada orang yang enggak ngenakin kita harus sabar, ada orang yang mengecewakan kita harus tetap melakukan kebaikan. Ada orang minta tolong sama kita harus melakukan kemurahan, gitu ya. Kadang-kala kita berhitung tuh hal-hal tersebut. Tetapi firman Tuhan saat ini adalah tidak bersyarat. Roh Kudus itu tidak bersyarat. Buah roh itu tidak bersyarat. Ya. Yang kedua adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan hal-hal seperti ini berhubungan dengan sesama. Kalau yang pertama itu adalah karakter Allah secara vertikal. Yang kedua kesabaran, kemurahan, kebaikan secara horizontal. Antara saya, saudara, dan teman, dan lain sebagainya, itu pasti akan terjadi gesekan. Disitulah diuji kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Sehingga akan menghasilkan buah-buah roh. Yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. 3 karakter terakhir ini, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, berhubungan dengan diri sendiri. Ya. Di zaman seperti saat ini makin jarang kita menemui orang setia. Lemah lembut ya. Apalagi penguasaan diri sendiri. Makin banyak orang gak sabaran saat ini ya. Yang paling gampang tuh kalau di lampu merah, saudara lihat aja. Dari hijau, merah, hijau, kuning ke merah. Pas di kuning dia tancap gas gitu ya. Padahal kuning di situ maksudnya untuk siap-siap berhenti. Tapi malah tancap gas. Tanggung Pak katanya. Ya, dalam hal apapun, kesabaran orang, penguasaan diri orang semakin sulit saat seperti ini. Apalagi juga kesetiaan. Kita kadang-kala setia itu apabila dilihat orang lain kan. Kita setia apabila dilihat oleh orang lain. Tapi ketika sendiri, itulah ujian mengenai kesetiaan saudara dan saya. Nggak ada yang ngeliat nih, saudara dari jalan lihat dompet gitu ya. Dompetnya 50 ribuan banyak. Lagi sendiri, langsung lihat kiri kanan, diambil. Tapi kalau banyak orang dilihat, punya siapa ini? Punya siapa? Saudara akan dipuji orang. Gitu ya.
Tapi tenang sendiri, itulah ujian yang sesungguhnya mengenai kesetiaan saudara dan saya. Ya demikianlah saudara yang bisa saya bagikan pada saat seperti ini. Jadi sesungguhnya kita harus taat kepada Roh Kudus karena kita harus tahu siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh dari Allah itu sendiri. Yang kedua, dia sebagai pribadi yang menolong kehidupan saudara. Yang ketiga, dia sebagai roh yang mengajarkan kebenaran. Yang keempat, sebagai roh penghibur dikala saudara sedang terhimpit oleh suatu masalah apapun. Yang kelima, Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Ya, biarlah Roh Kudus yang telah kita terima dari Allah kita responi dengan benar agar hidup kita terus disempurnakan dan semakin sempurna ya seturut kehendak Allah dalam hidup saudara dan saya. Sempurna sih mungkin enggak ya, kita susah untuk sempurna, tetapi paling tidak ada grafiknya. Kita naik turun, naik lagi turun, tapi secara grafik, secara umum kita terus meningkat. Ya, saya yakin percaya kita akan terus disempurnakan ya oleh Roh Kudus agar kita layak di hadapan Tuhan. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Firman-Mu telah ditaburkan kepada jemaat di GBI Sinta 78. Kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi rema buat kami semua dalam kehidupan kami, dapat merenungkan, bahkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tidak terbuang percuma, tetapi menjadi bekal buat kami bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami dan kami terus dilayakan, terus disempurnakan hari lepas hari, semakin sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di surga. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang dibagikan pada pagi hari ini oleh Bapak Ferdinand Tarigan. Biar Tuhan Yesus senantiasa memberkati Pak Ferdinand dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun yang dilakukan dan rencana-rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang merasa diberkati dengan firman hari ini, boleh angkat tangan di rumah. Bahwa senantiasa Roh Kudus ada buat kita, menjadi penghibur kita, penolong kita, dan memampukan kita buat bisa menghasilkan roh-roh, buah-buah roh ya. Jadi senantiasa kita harus taat akan Roh Kudus. Nah, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan pada rekening BCA yang biasanya ada dilampirkan pada setelah ibadah, dan boleh bisa memberkati gereja kami apapun yang kita lakukan, berapapun itu. Senantiasa kami bersyukur bahwa ada orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk bisa memberkati gereja kami. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan bersyafaat dan senantiasa kita ucapkan untuk meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan tolonglah, peganglah tanganku, Roh Kudus peganglah tanganku, karena aku tak dapat hidup sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada jalan kebenaran.
yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam setiap keluarga kami Tuhan, dalam ibadah kami untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani kami, yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi, biarlah senantiasa setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh memberkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat firman yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya Tuhan. Apapun menjadi pekerjaannya, apapun menjadi usaha, biarlah Tuhan Engkau memberkati seisi keluarga hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan terima kasih buat semua yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya bahwa setiap jeripaya mereka dalam melayani Engkau tidak pernah sia-sia di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan semakin hari Tuhan tambah-tambahkan hikmat talenta yang luar biasa Tuhan dalam melayani Engkau. Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama kami berdoa Tuhan, khusus buat jemaat kami di tempat ini Tuhan. Sinta 78 ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang menjadi keluh kesah jemaat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dari tempat ini kami hamba-hamba-Mu berdoa. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan selalu hadirat-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan apa yang menjadi pergumulan permasalahan jemaat-Mu Tuhan, Engkau berikan mereka jalan keluar Tuhan. Engkau berikan kekuatan senantiasa Tuhan. Biarlah mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Bapa. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menjamah mereka ya Bapa. Apabila mereka Tuhan di dalam pergumulan apapun juga Tuhan, masalah ekonomi, keluarga, kami percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan Tuhan dan memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kepada Engkau ya Bapa, berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah semuanya, walaupun kami di rumah-rumah, walaupun dimanapun juga jemaat-Mu berada Tuhan, tapi kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa menaungi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya juga Tuhan buat tim pelayan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah sehati Tuhan di dalam melayani Engkau Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dalam setiap talenta yang Tuhan boleh berikan kepada kami, biarlah senantiasa kami berikan yang terbaik bagi Engkau Bapa.
Pakai semua mereka Tuhan. Kami tidak sebutkan nama semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah semakin hari mereka punya semakin semangat di dalam Engkau Tuhan. Nah, kami percaya di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir saat ini Tuhan, Engkau menampi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Engkau, memberikan hati mereka, waktu mereka Tuhan, tenaga mereka apapun juga, untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kategorial yang ada di tempat ini Tuhan, baik itu kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu. Tuhan, kami tetap percaya mereka ada dalam naungan tangan-Mu Tuhan, sehingga biarlah setiap kategorial ini bekerja dengan baik Tuhan, dalam pelayanan juga, di dalam apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong senantiasa. Biarlah kami merasakan semuanya Tuhan di dalam setiap ibadah online kami Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama, tapi di dalam doa kami tetap bersatu di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Bapa buat Bapak Gembala kami, Pak Medi Lombogia, ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu Tuhan hikmat senantiasa Bapa, dalam setiap pengembalaannya di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapak Gembala kami Tuhan boleh menjadi alat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga apa yang dia katakan, apa yang akan dia bicarakan Tuhan, biarlah senantiasa keluar dari Engkau sendiri Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, boleh bersama-sama mendukung Tuhan, menopang Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat kota Tangerang di tempat ini. Berkati kota Tangerang Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau akan memakai setiap pemimpin-pemimpin yang ada di kota Tangerang ini Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami Tuhan boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga semua gereja-gereja, semua hamba-hamba Tuhan, semua orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, boleh senantiasa beribadah kepada Engkau walaupun dengan keterbatasan ya Tuhan. Kami percaya gereja-gereja-Mu tetap ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami khusus berdoa buat bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi atas bangsa kami, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengenal dan takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami Bapak, buat Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau pakai Bapak Jokowi Tuhan, Bapak Presiden kami, menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga biarlah hikmat turun atas hamba-Mu Tuhan, atas Bapak Presiden kami Tuhan, sehingga boleh memimpin negara ini dengan aman, adil, dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua aparat tertinggi sampai yang terendah kami serahkan dalam tangan-Mu, baik di kota-kota besar dan di desa-desa sekalipun. Tuhan, Kau memberkati mereka senantiasa. Setiap pekerjaan tanggung jawab yang luar biasa Tuhan kasih atas mereka, biarlah mereka lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Biarlah apa yang melanda bangsa kami akhir-akhir ini Tuhan, bahkan virus Tuhan yang masih ada, kami percaya ada rencana Tuhan atas bangsa kami. Biarlah semuanya Tuhan dapat, umat-Mu, anak-anak-Mu semuanya dapat lewati. Karena lewat semuanya itu Tuhan, kami semakin kuat iman percaya kami kepada Engkau. Dan biarlah hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Engkau Tuhan, mempersiapkan seluruh kehidupan kami di saat-saat Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Engkau memanggil setiap kami, dan kami tahu bahwa Engkau sudah sediakan tempat yang terbaik buat setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, inilah doa syafaat kami Tuhan, inilah doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya jauh daripada yang kami tidak doakan, Engkau lebih tahu Tuhan setiap hati pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, saleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah-Mu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak Yesus Kristus, melalui persetujuan kuat dengan Roh Kudus, senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita yang percaya dan telah menerima janji-janji berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat